Kalau misalnya vena sentral berarti maksudnya ke vena besar. Vena paling besar adanya di mana? Rongga toraks. Ada beberapa vena sebenarnya. Bisa kita pakainya itu ya. Ini pen. Bisa pakainya. Ya ada beberapa ya. Meskipun sudah ada juga, tapi silakan cari dulu gambarnya. Jadi bisa membedakan itu yang di mana sih venanya gitu ya. Itu kalau misalnya maksudnya ke vena. Selanjutnya ada juga monitoring hemodinamik, itu masuknya ke Swan-Ganz. Nah, Swan-Ganz itu dia masuknya ke vena. Awal masuknya mirip ya dengan CPC, tapi ujungnya itu ada di sini. Memang lewat ya, melewati jantung sampai ke arteri yang menuju paru-paru. Jadi belum tentu yang kelihatan nempel di sini itu semuanya CPC. Makanya saya perkenalkan juga yang ini gitu ya. Namanya Swan-Ganz. Kalau Swan-Ganz itu nanti masuknya adalah ke arteri kateter yang masuknya ke arteri pulmonal. Tapi lewat vena, jantung, arteri pulmonal. Selanjutnya ada juga hemodinamik itu ke arteri. Sini nggak ada ya. Semester lalu masih masuk arteri lain itu masih masuk di tulis, tapi tahun ini sudah tidak masuk lagi. Saya carikan dulu gambarnya ya. Karena kalau CPC ini mahasiswa kan akan baca di electronic monitoring. Dan terhubungnya ke electronic monitoring kalau yang untuk yang di CV, yang di ICU gitu ya. Selain itu ada juga yang terhubungnya itu ke monitor elektronik itu, tapi dia terhubungnya itu ke arteri yang ada, arteri kecil. Jadi kalau misalnya ada dia kelihatannya ke tangan, tapi itu bukan ke vena. Kalau ke vena kan pemasangan infus ya, kayak kita masang infus yang pasien mau dimasukkan obat, dimasukkan cairan, itu maksudnya ke vena. Ini bentuknya mirip seperti ini. Terus dia ada transducer yang diakses adalah arteri. Itu bukan untuk memasukkan infus, itu untuk memonitor hemodinamik arteri, tapi arteri kecil. Kalau di vena sentral itu vena sentral yang besar masuknya, jadi tidak ada. Kalau arteri di tangan. Jadi mana Pak? Saya punya sih gambarnya, tapi saya lupa ya. Itu di slide apa ya? Jadi dia di tangan, maksudnya ke arteri ya. Arteri. Nanti di sini akan ada transducer, akan ada IV fluid dengan kompresornya. Nanti terhubung ke monitor. Sama dengan CPC, kalau di ICU nanti pengukuran CPP itu tidak harus dilakukan secara manual seperti ini. Jadi kita akan mempelajari yang manual, karena dia langsung terbaca di elektronik monitoringnya. Bentuknya itu kalau CPC seperti ini, gambarannya seperti ini. Saya ini karena ini juga bukan di PPT tersendiri CPC, gelombangnya yang seperti ini. Karena kita nggak punya ya pasien yang kita pasang ke CPC, ini kan secara medis. Jadi juga walaupun kita pasangkan ke kita akan punya. Jadi gambarnya yang seperti ini berliku-liku ya. Ada yang tinggi, ada yang lebih rendah. Kalau misalnya EKG, ingat gambarnya seperti apa? Itu kan jelas ya, gelombang P, QRS kompleks. Gelombang P, QRS kompleks itu umumnya paling atas. Biasanya pun di monitor itu kan ada namanya di atas. Misalnya dia akan tulis ini CPC, CPP, yang di atas ini EKG. Jadi lihat aja yang tulisnya CPP. Biasanya gambarnya seperti ini. Oke.
pemantauan yang invasif itu cuma pilihan. Kalau sudah terpasang arteri lain, pasiennya jarang terpasang CPP. Ini CPC tidak ada di sini. Kita kalau misalnya pasiennya terpasang sanggar, pasiennya nggak terpasang CPP. Ya, jadi kalau misalnya ada di sini bilangnya tidak CPC atau sanggar. Oke, baru kita masuk ke yang topik kita hari ini untuk CPP. CPP itu di sini sudah dikenalkan kalau ada dua sistem. Yang pertama itu transducer. Transducer itu dia akan menggunakan yang seperti mahasiswa lihat di sini ya, alatnya yang langsung menyebabkan menghantarkan gelombang ke gambaran elektronik monitor sehingga nanti langsung terbaca. Transducer itu seperti ini. Kita nggak terlalu detail di sini. Ini adalah sistem yang transducer, dia terhubung ke monitor, langsung dibaca di monitor, langsung ada gelombangnya, langsung ada angkanya. Berapa tekanan? Kalau P berarti pressure ya, tekanan pada vena sentral pasien. Kalau CPC nama alatnya, nih kateternya. Oke. Selanjutnya ada sistem kedua. Sistem kedua inilah yang akan kita cobakan, yaitu sistem manometer. Tidak, kalau di ICU maunya kan pasiennya terpasang monitor, tapi CPP ini tidak cuma di ICU perlunya, kadang di ruang rawat jantung atau di ruang rawat penyakit dalam itu ada. Kalau misalnya pasiennya tidak pakai monitor, pakainya yang manual, nanti pakainya manometer. Yang akan diujikan adalah pengukuran CPP pakai sistem manometer. Oke, sekarang kita perkenalkan dulu alatnya ya. Yang tadi sudah tahu ya, ini akan mengukur sesuatu yang berujung di vena sentral. Artinya alat yang pertama